Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ikhwatul iman, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Bapak Ketua DKM, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan kehidupannya, dan semua yang ada di sini umumnya seluruh warga dan jemaah Masjid Al-Muhajirin mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Pertama, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bersua, bertatap muka, bermuajahah. Kalau bahasa Sundanya, riung ngumpul palok congok, nanti Pak. Maksudnya guyup gitu ya. Sama-sama di tempat yang mulia ini, satu harapan kita adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, para pemuda dan pemudi, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab ini membahas tentang adab-adab seorang muslim di dalam sehari-harinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih hasan derajatnya, dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun, kapanpun kalian berada. Di mana saja berada, kita harus bertakwa. Yang kedua, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka akan terhapus. Maksudnya adalah, kalau kita yang pernah punya masa lalu yang gelap, pernah terjatuh dalam kubangan maksiat, segera bertaubat kepada Allah dan perbanyak amal saleh. Al-hasanah yudhibna sayyi'at. Seluruh kebaikan, amal saleh itu bisa menghapus keburukan-keburukan kita. Yang ketiga,
Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik. Berarti takwa itu bukan hanya baik hubungan dengan Allah saja, tapi juga takwa baik hubungannya dengan sesama manusia. Tuntutan kita bukan hanya hubungannya baik saja dengan Allah, sholat saja, rajin sholat jamaah, tapi lisannya tidak pernah berhenti mencela orang lain. Sholat, puasa sunnah, tapi lisannya tidak pernah berhenti untuk mengadu domba orang lain. Berarti dia belum disebut orang yang betul. Karena itu pentingnya kita mengkaji kitab ini untuk memperbaiki akhlak wal adab kita. Sudah sejauh mana adab kita? Karena itu pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kemarin tentang adab bermuamalah terhadap sesama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang sebuah amalan yang dapat menghapuskan dosa. Pengen dihapuskan dosanya, Pak? Pengen ya? Di sini ada orang yang berdosa nggak? Ada? Nggak punya dosa, nggak punya dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan, bukan pernah nggak ya? Kayaknya sering gitu. Bismillah, kita goyang. Kurang satu, Pak, gorengan yang nggak ada ya. Kata Nabi SAW, ini amalan ya, nanti bisa diamalin Bapak Ibu. Amalan ini bisa menghapuskan dosa. Mau ya? Kata Nabi, hal adullukum atau ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian, para sahabatnya, ma yamhullahu bihi al khataya, amalan yang dapat menghapus dosa. Dan ini amalnya ringan, nanti silakan diamalin ya. Amalan yang dapat menghapus dosa. Yang kedua, bukan hanya menghapus dosa, wa yadfa'u bihi darajati, dapat meninggikan derajat seorang muslim. Bukan hanya menghilangkan dosa, tapi ditinggikan, dimuliakan derajatnya. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka para sahabat mengatakan, bala. Apa arti bala? Bala itu bukan banyak sampah. Bala artinya tentu. Boleh bahasa kitanya. Wah, boleh Rasul, ya boleh. Qala, Nabi bersabda, amalan yang dapat menghapuskan dosa dan meninggikan derajat, isbagul wudu'i alal makari, memperbagus, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dibenci. Sulit, dingin, wudu. Tuh, kalau kita dalam keadaan dingin dan kita menyempurnakan wudu kita, maka akan menghapuskan dosa dan akan meninggikan derajat. Pertanyaannya, kapan wudu saat dingin? Sebelum sholat subuh. Duhur mungkin nggak? Mungkin saja kalau Bapak Ibu di Lembang, Bandung, Lembang, Bandung. Itu kan saya dulu waktu SMA 2013 adain jam pesnas, jam kore pesantren nasional 2014 di Lembang, punya Nurul Fikri boarding school. Itu duhur kita megang air, masya Allah dingin sekali. Tapi isbabul wudu, menyempurnakan wudu, mudah-mudahan amal tersebut bisa menghapuskan dosa dan bisa meninggikan derajat. Bangun malam itu ya. Yang kedua,
Amalan yang dapat menghapuskan dosa wa kathratul khuta ilal masjid, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Wabil khusus untuk bapak-bapak. Ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu juga boleh ke masjid, tapi terhindar dari fitnah. Jangan sampai mukananya warna pink misalnya itu ya, pakai banyak wangi-wangian, bersolek, berdandan, haram hukumnya. Ya, ini juga mohon diingatkan kepada para istri kita, berangkat kondangan, pakaiannya ngetat, ya kan, berdandan, bersolek, itu jatuhnya haram. Kenapa haram? Karena menampakkan auratnya untuk yang bukan muhrim. Satu. Yang kedua, bertabaruj. Tabaruj itu apa? Bersolek. Dan bersoleknya bukan untuk suami, tapi untuk tukang ojek. Ya, suami dapat bekas kan? Boleh, tapi utamanya sholat bagi ibu-ibu di rumah. Bagi laki-laki, banyak melangkahkan ke masjid bisa mengangkat derajat dan bisa menghapuskan dosa. Karena itu, sholat yang paling utama bagi laki-laki berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah, pakai ibu kena aja. Lehat, di sini mah nggak ada ya, nggak ada satu nih, nggak jauh beda. Tapi kalau sholat sunnah, Ustaz, sholat sunnah itu yang paling utama dikerjakan di rumah, baik qobliyah maupun ba'diyah. Ya, itu dua tuh, banyak melangkahkan kaki ke. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da shalah, menunggu sholat setelah sholat. Nah ini paling sibuk. Jadi ternyata amalan yang dapat menghapuskan dosa, meninggikan derajat, menunggu sholat setelah kita sholat. Kita setelah maghrib menunggu waktu isya, menunggunya jadi ibadah. Kenapa? Karena amalan yang dapat meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Maghrib nunggu isya boleh, atau isya nunggu subuh. Boleh nggak Pak Dedi? Kalau kuat. Kalau bapak ibu mau mendapatkan keutamaan tadi, boleh isya nunggu subuh atau subuh nunggu zuhur. Masya Allah. Ngapain Pak di sini? Inti dulu sholat, tak ada sholat. Nunggu sholat setelah sholat, ya masih lama zuhur mah. Maksudnya di situ adalah waktu sholat yang berdekatan. Mana yang berdekatan, Pak? Maghrib, isya, atau zuhur ke sholat. Ya. Ini paham, Pak? Ada tiga tadi ya. Pertama apa? Menyempurnakan wudu dalam keadaan waktu yang dikecil, dalam keadaan dingin. Ya. Yang kedua, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid atau majelis ilmu. Yang ketiga, menunggu sholat setelah sholat, menunggu waktu sholat setelah. Nah, mudah-mudahan amalan ini bisa menghapus kesalahan dan bisa meninggikan derajat. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya dalam hadis kitab Adabul Mufrad adalah hadis dari Abu Hurairah. Masih ingat siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Samar. Salah Pak. Salah semua jawabannya. Abdurrahman bin Sohar, bukan Sahar. Karena dalam huruf Arab beda sin dan sod saja maknanya beda. Maka penting untuk jadi imam itu harus hati-hati membedakan makhraj dan sifat huruf antara sod dengan sin. Ya, walaupun sod dan sin posisi makhrajnya sama di ujung lidah, tapi yang membedakan adalah sifat.
Kalau sad memiliki sifat isti'la, kalau sin memiliki sifat istifal. Ya tadi, sohar dan sahar nanti bedanya beda. Ya, seperti al-jalil dan al-dalil. Kalau al-jalil mulia, kalau al-dalil hina. Bedanya jim dan dal. Seperti kata kulhu dan kulhu, qaf dan kaf. Kalau kulhu katakanlah, tapi kalau kul makanlah. Jauh gak mananya? Sama seperti la'allakum tashkurun dan la'allakum taskurun, shin dan sin. Kalau tashkurun agar kalian bersyukur, kalau la'allakum taskurun agar kalian mabok. Maka penting itu Pak, belajar tajwidnya. Teruskan tahsinnya, teruskan tajwidnya, hindari lahan, kesalahan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Hadisnya pendek, disebut sebagai jawami'ul kalim, singkat, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang lain. Kemarin sudah kita singgung tentang makna dari hadis ini. Menurut Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, dua maknanya. Yang pertama, hadis ini menjelaskan karakter tabiat. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang diterima atau tidaknya syukur kita kepada Allah. Karena syukur ini bentuk ibadah. Orang yang bersyukur berarti ibadah kepada Allah. Nah, bagaimana cara agar syukur kita diterima? Nah, ini jawabannya hadis. Dan kita bahas satu-satu. Pertama, hadis ini membahas tentang karakter, tabiat. Ya, kalau orang karakternya tidak terbiasa berterima kasih kepada orang lain, maka pasti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nggak pernah mengucapkan terima kasih dia. Orang tersebut diindikasikan orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mana contohnya? Contohnya jangan jauh-jauh. Antara suami kepada istri atau istri kepada suami. Nah, kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, mumpung ada ibu-ibu, istri itu banyak nggak kebaikannya, Pak? Apa contohnya? Ya, masak, nyuciin baju, ngurusin anak, ya gitu ya. Pernah nggak terucap dari mulut kita para suami ucapin terima kasih? Insyaallah. Jazakillah khair, syukran ya habibati. Waduh, romantis juga orang Arab ya. Syukran ya zaujati, jazakillah khair. Panggil namanya, makasih man, gitu ya. Pernah nggak begitu, Pak? Rasa-rasanya bisa dihitung ya. Awal-awal pernikahan mungkin ya, betul ya. Tapi kalau udah 10 tahun nikah, 20 tahun nikah, sampai 30 tahun nikah, kita bilang gitu ke istri bilang, lebay amat lo. Justru kita menjalankan sunnah Nabi kan, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, bentuk syukur kepada Allah. Kalau kita sering ucapin terima kasih ya istriku, berarti tandanya kita bersyukur kepada Allah.
Berarti mafhum mukhalafahnya kebalikannya, orang yang tidak pernah bersyukur, misalnya, udah disetrikain, udah dicuciin bajunya, nggak pernah mengucap terima kasih, berarti indikasinya orang ini tidak pernah bersyukur kepada Allah. Tuh, hati-hati tuh Pak. Ah, mulai sekarang nih pulang ke rumah dia, makasih ya. Ini jangan pengajiannya udah diawalin gitu ya. Makasih ya Dek, makasih. Gitu ya. Atau sekarang perempuan, wanita, istri, kalau kita tanya banyak nggak kebaikan suami? Oh Pak, nggak dijawab Pak. Perempuan nggak dijawab. Banyak. Pernahkah seorang istri mengucapkan terima kasih ketika mendapatkan nafkah? Ucap terima kasih. Di sini nafkahnya ada yang bulanan kan, ada yang bulanan karyawan biasanya. Kalau pekanan proyek, orang proyek. Kalau harian apa? Macam-macam ya. Bapak saya tanya bapak di sini ngasih nafkah, pernah nggak istri bapak ucapin makasih ya? Pernah gitu nggak? Sering. Kalau istri diam aja, tandanya nggak bersyukur pada suami. Atau bilangnya kurang. Aduh, Pak, kita nih kalau parkir di Indomaret, di Alfamaret ngasih 2.000 atau nuhun, kata tukang ngasih 5.000, bos terima kasih bos. 10.000 Pak Haji, makasih Pak Haji, 10.000. Istri kita dikasih 50.000, menang baik. Kurang bahkan, kurang Pak, kurang. Berarti kalau istri diam saja, tidak mengucapkan terima kasih atau bahkan mengatakan kurang, berarti indikasi istri tersebut tidak bersyukur kepada Allah. Padahal kata Allah, la in syakartu la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Gitu ya. Wa in wala gimana? La in syakartum gimana? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kufur, enggak tahu terima kasih, ingat azab Allah pedih. Oleh karena itu, ketika Nabi Isra Mi'raj melihat di neraka itu banyak penghuninya dari para wanita. Bukan mereka nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah puasa, tapi mereka tidak pernah bersyukur dengan kehadiran suaminya. Gitu. Kalau bab ini enak suami ya, gitu ya. Itu satu Pak ya. Itu poinnya satu tuh. Jadi hadis ini apa tadi pembahasannya? Menurut Imam seorang ulama, Imam Al-Khattabi mengatakan tentang karakter. Atau misalnya orang tua kepada anak. Kita pernah nyuruh anak nggak di rumah Pak? Seringnya suruh apa? Beli apa Pak? Rokok. Rokok. Kopi lah ya. Doa atau jam enak, beliin bapak kopi liong. Gitu ya. Datang anak, kalau kita mau dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, ucapkan terima kasih ya, terima kasih ya. Atau anak kepada orang tua, anak dikasih uang saku, uang jajan, pernahkah anak kita mengucapkan makasih ya? Jamaah sekalian, ini masjid ada pengurus ngepel, yang bersihin vakum, ada petugas kebersihan. Pernahkah DKM? Di DKM, terima kasih banyak. Sudah diurus masjidnya, dibersihin masjidnya. Pernah DKM? Mulai sekarang harus latihan. Atur nuhun ya Bu, bakat kamu masjid dibersihin. Nah, itu ciri orang yang bersyukur kepada
Yang kedua, hadis ini jamaah sekalian rahimahullah, tanda alamat bahwa diterima atau tidaknya rasa syukur kita kepada Allah. Sekali lagi kita ingatkan bahwa bersyukur adalah bentuk ibadah. Syukur melalui lisan, syukur melalui hati, syukur dibuat dibentuk dalam amal soleh, gitu ya. Itu ibadah. Nah, syukur ini tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla jika tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Gak akan terima Pak syukur kita Pak. Ngucapin makasih aja nggak pernah, apalagi syukur kepada Allah. Nah, apa contohnya Pak? Dapat gajian. Dapat gajian. Gajian adalah nikmat dari Allah, mendapatkan karunia, fadilah. Ya, maka ketika mendapatkan gajian dari kantor kita, dari pabrik kita, apa yang kita ucapkan pertama kali terima gaji? Kurang. Alhamdulillah. Cukup nggak dengan alhamdulillah? Tidak cukup. Tambahkan alhamdulillah. Terima kasih ya, hatur nuhun pada para bendahara pabrik yang melalui pabrik atau kantor kita mendapatkan rezeki. Nah, gitu ya. Maka dua karakter ini, pertama adalah karakter, jadi karakter orang yang tidak pernah mengucapkan terima kasih pada orang lain, dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, diterima atau tidaknya syukur kita kepada Allah tergantung kita sering atau tidak mengucapkan terima kasih pada manusia. Ini hadisnya, kata Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap syukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ada orang mengatakan kacang lupa kulitnya, benar nggak? Jangan sampai kita melupakan orang yang pernah berbuat baik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa terhadap, harusnya seorang muslim itu punya prinsip dua. Satu, selalu mengingat kebaikan orang lain dan melupakan kebaikan kita terhadap orang lain. Jangan dibalik. Ini mah ingat-ingat kebaikan kita terus, melupakan kebaikan orang. Ada yang begitu nggak di sini? Banyak ya. Jadi konsepnya perbanyak mengingat kebaikan orang lain kepada kita dan melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Bisa dipahami? Jelas? Ngantuk? Kalau ngantuk silahkan. Silahkan. Ngopi. Berikutnya hadis yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin rahimahullah, pada hadis nomor 113, pertolongan seorang terhadap saudaranya. Hadisnya an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat ini bernama Abu Dzar. Artinya kalau Abu Dzar apa? Bapaknya bapaknya Dzar ya. Dzar ini berarti punya anak Abu. Nama aslinya bukan Abu Dzar. Siapa nama saya Abu Dzar Al-Ghifari? Yang tahu nama aslinya saya kasih hadiah. Rio 1. Tapi jangan nyontek di Google. Kalau ketahuan nyontek di Google nggak dapat Rio. Nama asli Abu Dzar Al-Ghifari adalah siapa? Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah, kayaknya nggak jarang dengar ya Bapak Ibu ya. Nama aslinya Jundub Ibnu Junadah Al-Ghifari dari suku Ghifar. Coba dicek di Google, bener nggak namanya? Tanya Ustaz Google. Jundub bin Junadah berasal dari suku Ghifar.
suku Ghifar ini terkenal dengan rampok begal, gitu ya. Salah satunya adalah Abu Dhar, taubat hijrah ke Mekah mencari sosok yang mengaku sebagai nabi. Ternyata kemudian beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, langsung menyatakan keislamannya. Bahkan dalam sebagian sejarah, Abu Dhar Al-Ghifari atau yang disebut dengan nama aslinya Jundub bin Junadah, ini termasuk orang kelima masuk Islam. Berarti kalau orang awal-awal masuk Islam disebut sebagai sabiqunal awalun minal muhajirin, orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Jundub bin Junadah perawakannya tinggi gede, wajar kalau dia seorang dulunya pembegal, takut ya, tapi taubat hijrah gitu ya. Terkenal salah satu sebagai sahabat yang zuhud terhadap dunia. Dari Abu Dhar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qila, ya, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali khairun, amal apa yang paling baik? Semua amal baik, betul? Sepakat ya? Tapi ada amal-amal yang paling baik. Oleh karenanya ditanyakan kepada Nabi, ayyul a'mali khair, amalan apa yang paling baik? Qala, Nabi bersabda, pertama, imanun billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Di dalam iman ini ada unsur-unsur iman yang tidak boleh dihilangkan. Unsur iman ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Unsur iman apa yang pertama? Yang tidak boleh dihilangkan? Jangan nanya ke Google lagi. Unsur iman yang pertama, tasdiqun bil qalbi, meyakini, membenarkan di dalam hati, keyakinannya tumbuh dalam. Yang kedua, iqrarun bil lisan, mengucapkan di dalam lisan. Yang ketiga, amalun bil jawarih, beramal dengan anggota badan. Ada orang ngaku iman doang tapi hatinya enggak, berarti munafik. Dia ngaku beriman dalam hati tapi enggak beramal, kufur. Nah, gitu ya. Jadi amalan yang paling utama kata Rasulullah SAW adalah imanun billah. Engkau beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah, zatnya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, amalan yang paling baik apa? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maksudnya apa? Jihad kita, berperang melawan orang-orang kafir. Kemarin kalau tidak salah di masjid ini saya bahas, ada amalan yang pahalanya seperti jihad fisabilillah. Masih ingat apa? Ayo coba, masih ingat nggak? Ada amalan yang pahalanya bagaikan jihad di jalan Allah. Siapa? Menikahi janda. Benar, ada hadis juga. Saya nggak bisa, ada dari ada. Menikahi janda dan mengurus anak yatim. Silahkan ya bapak-bapak semua yang pengen punya pahala seperti jihad, bergerak mencari. Cianjur banyak, Garut, cari-cari di Bogor, Bandung ya, Ciwidey banyak tuh ya. Ya cari ya, waduh, saya pengen pahala jihad di jalan Allah, nikah ada masalahnya. Nggak usah izin, minta maaf aja. Bukan ngajarin Pak ya, saya juga belum soalnya.
lebih mudah minta maaf. Nanti kalau udah ketahuan ini bagaikan pahala jihad, ampun, udah ikutin aja, kamu juga pahalanya surga. Nah, gaplok bolak-balik jihad bisa gitu ya. Kemudian kata para sahabat, ditanyakan kepada Nabi, fa ayyur riqabi afdal, bagaimana dengan memerdekakan budak yang paling baik? Karena di zaman Nabi kan ada budak ya. Di zaman sekarang adakah budak? Tidak ada ya. Dan pembantu tuh bukan dianggap budak gitu ya, bukan. Di zaman sekarang udah nggak ada budak perbudakan. Islam itu lahir menghapuskan perbudakan. Seluruh manusia dipukul rata, derajatnya sama. Yang membedakan kemuliaannya di hadapan Allah adalah takwa. Orang kaya kalau nggak bertakwa hina. Orang miskin dia bertakwa mulia. Presiden bertakwa mulia, rakyat biasa bertakwa mulia. Jadi ukuran mulia bukan ukuran orang merdeka dan budak. Ya, siapa salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab ketika kelahiran Nabi? Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, seorang budak wanita yang menghabarkan kelahiran Nabi. Saking senangnya Abu Lahab dibebasin. Tapi karena Abu Lahab gak bertakwa, jadi hina. Bahkan dikecam oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab. Celaka tuh tangan Abu Lahab. Nanti kita kaji tafsirnya Pak ya, tentang makna Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini juga punya nama asli. Abu, bapak, Lahab apa artinya Lahab? Menyala-nyala, anaknya api. Gitu ya. Jadi kita kalau mau menamakan anak, jangan asal yang penting Arab, jangan. Nama saya, nama anaknya siapa? Jahannam. Wah, ilaha illallah Muhammad SAW. Keren Pak, Arab. Iya Arab. Dia artinya gitu ya. Atau nama kembar Asfala Sapilin. Kakaknya Asfala, adanya Sapilin. Aneh-aneh di orang ini ya. Bagaimana dengan membebaskan budak yang paling baik? Qala, beliau menjawab, aglaha samanan. Kalau amalan yang paling baik adalah memerdekakan budak yang paling bernilai harganya dari pemiliknya. Ya, kalau punya budak. Qala afara'aita in lam astati' ba'da amal. Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak mampu melaksanakannya? Karena nggak punya budak kita ini zaman sekalian. Ya. Fatqala, Nabi menjawab, fatu'inu da'ian. Engkau membantu orang yang menjadi gelandangan. Kita bantu orang lain. Adabnya. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, Allah akan senantiasa, wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, sering-seringlah nolong orang lain yang sedang kesusahan. Ya, tapi jangan ingin ditolong terus. Harusnya punya mental menolong. Jangan jadi mental ditolong. Harus punya mental menolong. Karena orang memberi lebih utama dibanding orang yang diberi. Dalilnya mana? Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas, maksudnya orang yang memberi lebih afdol, lebih utama dibanding orang yang diberi. Ya, kita lanjut dulu sedikit Pak ya, karena Isya itu sunnahnya boleh di akhir.
Qala afaraita in du'aftu. Rasulullah, bagaimana kalau aku nggak bisa nolong orang juga nih karena keuangan juga lagi seret, ekonomi lagi nyungsep misalnya ya. Qala, Nabi bersabda, tad'un nasa minasyarri. Minimal kalau kita nggak bisa nolong orang lain, nggak boleh berbuat buruk kepadanya. Ini mah sudah nggak pernah berbuat baik, yang ada malah berbuat jahat. Gitu ya. Jadi seminimal-minimalnya adalah tidak berbuat buruk kepada sesama muslim kita. Adabnya begitu ya. Kata Nabi, fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika. Karena hal itu adalah sebuah sedekah. Nilainya sedekah yang kau sedekahkan dengannya kepada dirimu. Maksudnya adalah ketika kita menolong orang lain itu bernilai sedekah. Ya, nilai sedekah itu bukan hanya dengan uang. Senyum saja, senyum doang Pak. Ada tetangga kita senyumin, pahala nggak buat kita? Pahala. Ya, istri orang senyumin. Dalilnya tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum kamu di hadapan saudaramu bernilai sedekah. Sedekah tidak harus dengan duit, dengan senyuman, ya, dengan bantuan, menolong tetangga, menolong orang yang sakit, mengantarkan jenazahnya, merawat jenazahnya sampai memasukkannya ke dalam kuburnya. Seluruhnya adalah menolong orang lain dan bernilai sedekah. Selama kita menolong orang lain, Allah akan terus menjaga dan menolong kita. Kuncinya, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena berbuat baik tidak pernah merugikan. Wates kita malam ini apa tadi? Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena berbuat baik tidak ada ruginya. Berbuat baik kepada orang lain sebenarnya sedang menolong diri kita. Jangan pernah mengharapkan kembali kebaikannya kepada orang lain. Berbuat baiknya kita kepada orang lain, biarkan Allah yang membalas. Makanya kalimatnya apa? Jazakallah. Kalau yang menolong kita laki-laki. Kalau yang menolong kita perempuan, jazakillah. Jangan dibalik, laki jazakillah, ya, perempuan jazakallah. Arab katanya gitu. Allahu a'lam bishawab. Ini dua hadis tentang pembahasan adab dalam bermuamalah terhadap orang lain. Satu, tadi apa hadisnya? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, pertolongan seseorang terhadap sesama saudaranya. Ketika kita menolong orang lain, insya Allah akan banyak pertolongan Allah kepada kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Kuncinya tadi apa? Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena berbuat baik tidak ada ruginya. Kepada siapapun dan kapanpun terus berbuat baik. Paham tuh? Paham tuh? Ngantuk tuh? Nah, terakhir, kami persilakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya pembahasan kita pada malam hari ini, kami persilakan tafadhal masyhur. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya ini. Siapa nama asli? Ada pertanyaan, silakan. Apa itu? Ya, monggo Ustaz, silakan Ustaz.
Emang sih, ya, kawin masih akan ada. Nah, benar. Setuju. Karena itu kewajiban aja masing-masing. Iya. Ibu, istri, terus Ya, tapi memang kalau kita mau menjadikan ucapan terima kasih itu kita ucapkan, justru itu menjadikan rumah tangga semakin harmonis. Karena gini Pak ya, tujuan kita rumah tangga itu kan 3. Masih ingat Pak? Dalam akdu nikah kita dulu ya, di buku apa itu? Buku nikah kan? Yang pertama as-sakinah, ketenangan kan? Yang kita cari dalam rumah tangga ini kan tenang, bukan sebaliknya. Setelah rumah tangga jadi riuh ke majikan, riuh ke anak misalnya gitu. Kembali harusnya dengan menikah sakinah, pandangan terjaga, betul kan? Kemaluan terjaga, gitu ya. Yang kedua mawaddah, tumbuh cinta. Semakin kita menikah itu kan bukti cinta kita kepada kekasih kita. Kata Nabi, lam ara lil mutahabbina, aku tidak pernah melihat solusi 2 orang yang saling jatuh cinta illa mithlan nikah, kecuali dengan menikah. Jadi solusi jatuh cinta itu menikah. Kumaha lamun jatuh cinta deui Pak Ustaz ya. Terus nikah, ya nikah lagi terus. Nikah ikhwan ya, kalau perempuan jangan gitu. Cinta, al-mawaddah, cinta. Yang ketiga ar-rahmah, tumbuh kasih sayang. Walaupun di tengah perjalanan pernikahan, setelah kita menikah lama, kita akan melihat, oh ternyata pasangan saya banyak kurangnya. Oh ternyata kamu kentutnya bau misalnya, begini gitu ya. Oleh karena itulah hunnal libasul lakum wa antum, kalian para laki-laki pakaian bagi perempuan, perempuan pakaian bagi laki-laki. Pakaian itu fungsinya menutupi aurat, maksudnya adalah pakaian di sana tutupi kekurangan dengan kelebihan masing-masing. Sakinah. Nah, ditambah dengan sering mengucapkan terima kasih kekasihku, kekasih halalku, hatur nuhun, hatur thank you, tambah meningkatkan keharmonisan. Siap mengucapkan terima kasih pada istri. Pagi-pagi disediakan kopi, kita ucapkan terima kasih, I love you full. Tapi kayak geli banget. Soalnya kita umurnya udah bukan pernikahan yang muda ya. Kalau yang pernikahan usia 2 hari, 3 hari kan masih anget-anget. Tapi kalau udah kita kayak Pak Iwan kan udah berapa tuh Ben? 20 tahun kan? 20? Enggak kan? 26 tahun loh udah merasakan pahit manis gitu ya. Tapi coba diperbaharui, maksudnya romantis seperti itu, tidak ucapan terima kasih supaya kita menjadi tanda hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Ada ini mungkin ikhlas kalian cukup karena waktunya isya. Sebenarnya masih mana nih ya, karena waktunya sempit gitu ya. Isya hari maghrib isya itu sempit, cuma kita buat ringkas seringkas mungkin, kita buat semenarik mungkin supaya antum penasaran. Allahu a'lam bishawab. Hadza minni, nahnu nahtatim bil hamdalillah, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.